Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur ya karena disatukan Tuhan dalam kesempatan ini. Kita juga boleh bersama melayani Tuhan dalam satu rekoleksi yang tentunya mempunyai suatu tujuan untuk pemulihan keluarga-keluarga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada persiapan untuk rekoleksi ini kita akan bersama, kita akan berbicara mengenai satu bagian dari sabda Tuhan dalam Injil. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri, mungkin kita nggak berani ya mengatakan hal ini. Tetapi ini ada dalam Injil, ini adalah firman Tuhan sendiri. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Waduh, luar biasa ya. Ya, jadi satu paradok, melayani seorang pelayan yang hanyalah seorang hamba, tetapi kemudian mendapat satu penghormatan yang luar biasa. Tidak main-main penghormatan itu, justru dari Allah Bapa di surga. Ya, dari Injil Yohanes bab 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita bersama kita membaca dan meresapkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Yohanes bab 12 ayat 23 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat, kita renungkan dari Injil ini, kita lihat suatu paradoks ya. Kadang-kadang apa yang difirmankan Tuhan, itu kemudian ya oleh para pendengarnya, ya kalau mau kita katakan seperti nggak nyambung ya. Seperti Tuhan mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya, kata anak manusia ini bagi orang Israel ini adalah Mesias. Ini akan menjadi raja yang akan kemudian membawa Israel. Ya, benar-benar kemudian dalam satu, ya boleh katakan bebas dari penjajahan, lalu kemudian menduduki banyak juga, ya menguasai banyak negara lain dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus mengatakan ini, anak manusia dimuliakan, justru bagi Tuhan dimuliakan di atas kayu salib. Demikian juga ketika Tuhan menyatakan biji gandum tidak jatuh ke tanah, lalu dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Dan ini pertama-tama kita lihat bagaimana dialami Tuhan Yesus sendiri. Yesus karena salib, wafat di kayu salib, dan kemudian kebangkitannya justru menyelamatkan semua orang, ya menyelamatkan jiwa-jiwa yang jadi melalui salibnya. Lalu kemudian satu paradok lagi, mencintai nyawa, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawa di dunia, dia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Baik, jadi kita lihat paradok-paradok seperti ini, tetapi sebenarnya setiap murid Kristus, juga kita yang juga mau melayani Kristus,
kita dipanggil untuk juga melaksanakan firman Tuhan ini. Baik, ini saya tambahkan tadi kalau sedikit di awal tadi ada otak-atik laptop ini ya, karena tiba-tiba terinspirasi seperti ini. Barisan para kudus awam, masih banyak lagi ya, martir-martir Romawi pada zaman awal, Santa Lucia, Santa Agatha, dan semuanya itu juga kaum awam ya, para remaja-remaja putri ini. Ada Santo Louis Martin dan Santa Sally Guerin. Lalu Anda kenal siapa lagi? Beato Carlo Acutis, Santo Thomas More, Santa Helena. Lalu ini wajahnya yang cungkok ini ya, Santo Yosef Sang Dapeng ya. Jadi kita lihat para kudus awam ini, ada di antaranya para martir. Santo Thomas More ini tangan kanan Raja Inggris, Raja Henry begitu ya, Henry keberapa begitu. Tapi kemudian dalam ceritanya bagaimana rajanya ya permaisurinya tidak punya anak, lalu dia mau mengangkat selir supaya kemudian bisa punya anak, tetapi walaupun dia raja kan tidak diizinkan ya, karena pernikahan Katolik adalah monogami. Lalu kemudian akhirnya dia memisahkan diri dari gereja, kemudian di situ mulai muncul yang kita sebut gereja Anglikan ya. Tetapi kemudian tangan kanan raja, orang kedua di kerajaan Inggris itu mau tetap setia, ya dia setia pada raja, tapi juga dia setia pada Yesus dan juga pada gereja Katolik. Sehingga akhirnya dengan berat hati rajanya ini, dengan berbagai cara berusaha memaksa seorang Thomas More ini, tetapi ya dengan mulai siksaan yang ringan dan sebagainya, berbagai cara, tetapi tetap Santo Thomas More tetap mau setia pada Yesus dan pada gereja Katolik dan juga mau taat pada Sri Pos. Akhirnya dia ya memilih jalan kemartiran ini ya. Jadi kemudian ya akhirnya dengan berbagai siksaan Tuhan melindungi sampai terakhirnya dia dipenggal ya, dengan ya ada joknya juga ya. Maksudnya dia sudah dipenjara, kondisi semuanya panjang jenggotnya, ya dia katakan pada Algojo yang mau memenggal kepalanya, ya tolong jangan potong jenggotku ini karena jenggotku tidak bersalah apa-apa pada raja. Ya, tapi dia kemudian ya diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjadi seorang martir. Lalu ada juga seorang congkok ini ya, congkok Ren ini, ya Santo Yosef Sang Dapeng, seorang tuan tanah, pengusaha sutra yang sangat kaya raya. Ya dia menjadi Katolik lewat satu proses juga, karena dia juga ya punya istri dua. Istri pertama tidak punya anak, lalu dia mengambil selir begitu ya. Tetapi kemudian akhirnya ya ada seorang Katolik yang seorang misionaris awam yang kemudian bisa meyakinkan dia, akhirnya dia memilih ya jadi istri pertamanya, lalu kemudian istri keduanya ini kemudian ya diberikan mahar, dicarikan ya pasangan, lalu kemudian diberikan pokoknya dihidupi secara finansial begitu ya. Jadi dia tetap kemudian jadi katekis, ya lebih kurang 1.000 orang yang kemudian dibaptis karena tugas pelayanan sebagai katekis ini. Tapi kemudian memang ya menimbulkan, karena dia menyebar, mewartakan Injil, mewartakan misi, lalu akhirnya juga menimbulkan ya masalah-masalah yang ada yang tidak suka, akhirnya dia difitnah. Ini pada zaman-zaman Boxer ya, dia difitnah, akhirnya dia kemudian ketika diberi pilihan, kalau kamu mau menginjak-injak salib, sudah kayu yang ini pokoknya kamu injak-injak, sudah kamu dibebaskan. Tapi dia memilih tidak. Bahkan ada keponakannya juga mengatakan, sudah pokoknya ini tak tebus, pura-pura saja, ya pokoknya injakan. Sudah pokoknya kamu tak tebus pakai uang. Ya, lalu dia mengatakan ya, kalau artinya hidup nyawa ini bisa dibeli ya, tapi untuk kehidupan kekal itu tidak bisa dibeli. Dia memilih mati demi iman kepada Kristus sampai akhir. Nah di balik kemudian ada ya Pak Sutri yang artinya kemudian menjadi orang tua yang baik bagi kelima anaknya, termasuk salah satunya Santa Teresia Lisieux, yaitu Santo Louis Martin dan Santa Sally Guerin. Lalu kemudian
Ya, mereka meninggal secara normal ya. Lalu ada Beato Carlo Acutis, ini orang Kudus ABG ya. Sepatunya Nike, pakai jaket Nike. Ya, kemudian ketika digali makamnya dia jenazahnya tetap utuh ya. Tapi kemudian kehidupan yang saleh semasa dia menghayati kemudian Ekaristi dan sebagainya, kemudian dia digelarkan kudus. Nah, Santa Helena ini mama atau ibu dari Kaisar Konstantin Agung ya, yang menemukan salib Yesus. Dan pada pojoknya, Anda adalah calonnya. Anda, you, dan me, ya kita semua calonnya. Entah digelarkan atau entah tidak digelarkan. Dan untuk ini kita juga artinya apa? Harus punya semangat ini. Sadar panggilan ini, kita melayani, kita berdoa, ya tadi sudah dikatakan dalam komunitas kita, doa, ya lalu kemudian penghayatan sakramen-sakramen, lalu pembacaan kitab suci, ini menjadi makanan sehari-hari. Lalu kemudian juga melayani, ini juga jalan menuju kekudusan, jangan dilupakan. Banyak para kudus yang menjadi kudus juga melalui karya-karya dan pelayanan-pelayanan, ya. Tetapi kemudian juga artinya kehidupan sehari-hari dalam keluarga-keluarga kita, itu juga sarana pengudusan. Dan Anda semua, you, ya, and me, kita semua termasuk calonnya. Jadi kemudian, dan ini ditegaskan gereja juga, ya jadi ketika tadi Tuhan katakan ya, saya katakan bahwa ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini satu anugerah yang luar biasa, anugerah yang besar. Kalau kita boleh melayani, bukan hormat manusia yang kita dapatkan, tetapi yang kita dapatkan adalah hormat dari Bapa Surgawi. Ya, kita mungkin nggak akan kepikiran ini ya, tetapi ini Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan. Nah, tetapi syaratnya memang barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku juga berada. Dimanapun, ya, dalam sukacita, dalam kemuliaan, mungkin saat ya pelayanan kita, ya boleh katakan berhasil, ya puji Tuhan. Tetapi mungkin juga, ya kadang-kadang namanya pelayanan bisa jadi, ya tidak mungkin menyenangkan semua orang ya. Anda yang sudah, ya mungkin bertahun-tahun melayani, bisa tidak menyenangkan semua orang? Tidak bisa ya. Ya, tidak selalu bisa menyenangkan orang, tapi kita mau berusaha menyenangkan Tuhan. Nah, jadi di mana Yesus berada, kita juga hendaknya berada. Bahkan ketika Tuhan berada dalam penderitaan dan salib, kita dipanggil juga untuk menyertai. Ketika Tuhan dieluk-elukan, ya mungkin kita juga ya kecipratan ya, mengambil bagian juga. Tapi juga ketika Yesus menderita dan disalib, kita juga dipanggil untuk mengikuti. Kita lihat sebenarnya melalui segala pelayanan, bahkan seluruh kehidupan kita sebagai awam, di mana gereja, kemudian saya kutip dari Katekismus Gereja Katolik 901, di sini gereja menyatakan tentang panggilan awam dalam imamat Kristus. Ya, karena sakramen baptis kita dipanggil menjadi imam, nabi, dan raja. Ya, imamat, panggilan imam ini bukan imamat khusus seperti para imam tertabis, tetapi ini yang dimaksud adalah imamat umum. Nah, tugasnya para imam karena sakramen baptis yaitu apa? Berdoa dan mempersembahkan kurban. Imam, nabi. Nabi untuk mewartakan firman Tuhan, mewartakan Injil. Lalu raja untuk menjadi raja, ya, oleh karena
rahmat Tuhan menjadi raja juga atas diri kita sendiri, yaitu menguasai, ya artinya apa? Dapat juga mengendalikan diri dan sebagainya. Nah, tetapi kita lihat di sini khusus panggilan awam dalam tugas imamat umum. Mari kita baca bersama apa yang dinyatakan gereja, diajarkan gereja dalam Katekismus Gereja 901. Bersama-sama kita baca. Kaum awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus secara ajaib dipanggil dan disiapkan, supaya secara makin limpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa, dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri dan dalam keluarga, jeripaya mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kurban itu dalam perayaan Ekaristi, bersama dengan persembahan tubuh Tuhan, penuh khidmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikianlah para awam pun sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Lumen Gentium nomor 34, bandingkan juga Lumen Gentium 10. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ya saya cerita aja untuk memperjelas ini ya. Rupanya kemudian dalam pertemuan sel beberapa waktu lalu, istri saya sempat kemudian sharing, ya, dengan artinya apa ya, aktivitas ya saya dipakai oleh Tuhan untuk melayani, itu saya rasa kemudian memang butuh dukungan dari pasangan. Kalau pasangan nggak mendukung, kalau visanya nggak keluar ya, jadi saya juga nggak akan pelayanan sana sini begitu ya. Ya, tapi kemudian selalu berusaha saya atur ya, karena kita lihat bahwa prioritas kita sebagai awam kan ada pertama Tuhan, ya seperti diajarkan di latihan pelayan sel ya. Pertama apa? Tuhan ya, yaitu dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan. Lalu yang keempat, komunitas dan pelayanan. Ya, job komunitas atau pelayanan, kemudian ya diatur sendiri ya. Nah, jadi artinya ya benar-benar ada dukungan dari istri ini penting ya. Jadi kalau enggak ya enggak mungkin. Nah, tapi kemudian rupanya dia juga ada satu guilty feeling juga dia sharingkan di situ ya. Jadi karena apa? Ya dulu waktu zaman kuliah dia sangat aktif di BBM. Ya, tetapi kemudian ya dengan aktivitas saya juga melayani di channel YouTube Jalan Doa. Kadang-kadang ya, maaf ini membutuhkan keluarga berkorban juga. Kalau saya ngedit, kan kadang-kadang mendengar terus begitu kan, pulang, potong atau gimana begitu ya. Lalu quality control dan sebagainya. Nah, satu ketika rupanya dia sharingkan, itu ketika dia mendengar tentang mempersembahkan kurban rohani bersama Kristus dari Katekismus Gereja Katolik 901. Ini artinya apa? Gereja yang mengajar. Gereja yang menyatakan, lah, ternyata dikatakan di sini semua karya pekerjaan kita, doa-doa, usaha kerasulan, pelayanan kita dalam berbagai bentuk, hidup mereka sebagai suami istri dan dalam keluarga, ngurusi anak-anak ya, antar pasangan suami istri, lalu dengan anak-anak atau mungkin juga dengan menantu, mertua dan sebagainya. Jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka. Istirahat, berlibur, itu juga termasuk ternyata bagiannya ya. Bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi semuanya kalau hidup kita sehari-hari ini kalau disatukan dengan kurban Kristus dalam Ekaristi, itu punya nilai di hadapan Tuhan. Nilainya apa? Setiap kita lakukan dalam persiapan persembahan,
Ya kan imam mencampur anggur dengan ya berapa tetes air begitu ya, biasanya sendok kecil biasanya atau dituang sedikit. Air ini melambangkan seluruh kurban rohani kita. Apa yang kita doakan, kita mau persembahkan. Jadi kalau Ekaristi saat persiapan persembahan jangan hanya sibuk dengan kolektor, tapi apa? Doa. Tuhan, saya serahkan beban-beban hidupku, masalah-masalah hidupku. Saya serahkan anak-anakku, diri kami, suami, istri, semuanya Tuhan. Suka duka hidup kami. Pekerjaan, doa, pelayanan, apapun. Satukan dengan kurban dan persembahan dirimu. Dan kemudian menjadi satu nilai baru karena disatukan dengan Kristus. Saat kita mendoakan apa? Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, dan seluruh umat Allah yang kudus. Jadi setiap bagian aspek kehidupan kita ini tidak pernah sia-sia, semuanya bisa berguna untuk karya pengudusan, untuk karya dalam gereja, demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, dan seluruh umat Allah yang kudus. Persoalannya apa? Apa kita sadar dan mau menyatukan itu semua dengan kurban Kristus dalam Ekaristi? Nah, saatnya untuk sungguh-sungguh kembali, untuk sadar. Ya, baik. Dan kemudian suatu teladan, karena ini berkaitan dengan pelayanan ya, berkaitan dengan melayani, lalu berhubungan satu sama lain dalam kepanitiaan ini, dalam kepengurusan ini. Mau tidak mau dalam seluruh pelayanan ini, kita juga kadang-kadang harus menyangkal diri, enggak? Perlu menyangkal diri, enggak? Kan seperti dikatakan Tuhan sendiri saja katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, kalau kemudian kata pelayan atau hamba ini dalam kitab suci, ini seringkali konotasinya selalu diartikan apa? Budak. Ya, jadi budak tidak punya kebebasan, semua tergantung tuannya. Ya. Nah, kalau Yesus saja mengatakan aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, kita para muridnya juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Dan bagaimana dalam hubungan dalam ya satu sama lain, ya harapannya nggak sampai gontok-gontokan ya, tetapi kita juga pernah ya zaman-zaman kita juga melayani misalnya dalam KRK kan juga kadang-kadang sampai rame-rame juga pernah ya. Jadi gesekan-gesekan itu bisa terjadi ya, tetapi ya satu hal justru kita sadar kita juga diberikan oleh Tuhan, ya diberikan Tuhan satu teladan sederhana dalam komunitas kita ini. Nah, ini jadi orang kudusnya Karmel, ya. Tapi kalau digelarkan kudus, sebenarnya itu sudah nggak tergantung ordonya, ya entah Karmel, entah kemudian ya Yesuit atau apa. Kalau sudah digelarkan kudus, itu milik gereja. Apalagi pujangga gereja seperti Santa Teresia Lisieux ini. Seluruh pengajarannya bisa diikuti oleh seluruh gereja. Tetapi kalau orang sampai digelarkan kudus, ini artinya milik gereja, ya. Kita belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux. Tetapi bagaimana ya dalam seluruh hidupnya program yang dia lakukan. Kalau kita bicara program, sebenarnya yang dihayati satu hal ini. Berusaha menyenangkan Yesus dengan menabur bunga mawar. Saya bacakan, tetapi bagaimana si kecil ini menunjukkan cintanya? Karena cinta harus dibuktikan dalam perbuatan. Baiklah, si kecil akan menabur bunga-bunga untuk menyebarkan keharuman bagi tata sang raja. Dan dengan suaranya yang merdu menyanyikan lagu cinta. Ya kekasihku, begitulah hidupku akan mencari sampai habis. Saya tidak mempunyai sarana lain dalam menunjukkan cintaku selain menabur bunga-bunga, yaitu tidak ada satu kurban pun, tidak ada satu pandangan, tidak satu kata, kenikmatan dalam hal-hal kecil akan saya lalaikan untuk dilakukan demi cinta.
Saya hanya mau menderita demi cinta, malah menikmati demi cinta. Dengan cara demikian saya akan menabur bunga di depan tahtamu. Ini panggilan seorang Teresia Lisieux. Dan kalau kita lihat istilahnya, gambarannya seperti anak-anak, karena dia memang dengan pengajarannya, dengan jalan yang boleh katakan diberikan terang oleh Roh Kudus untuk membuka satu jalan kecil Santa Teresia Lisieux, jalan kanak-kanak rohani, yaitu menghayati kehidupan seperti anak kecil di hadapan Allah. Dan seluruh program hidupnya, kalau katakan program hanya ini, saya tidak mempunyai sarana lain dalam menunjukkan cinta. Karena dia merasa Allah begitu mencintai dia dan dia ingin membalas cintanya. Tidak lain tidak bukan, yaitu apa? Menabur bunga mawar. Apa artinya menabur bunga mawar ini? Jadi niat Santa Teresia Lisieux, dia tidak akan melewatkan sedikit pun kesempatan untuk menabur bunga mawar ini. Dan memang ini dia lakukan. Hal kecil sehari-hari. Saya berikan gambaran biara OCD adalah biara kontemplatif. Jadi mereka hidup paling banyak sekitar 20 orang. Jadi kemudian hidupnya bukan dengan karya-karya pendidikan, rumah sakit, tetapi hidup dalam doa dan kurban. Seimbang doa memang mendominasi, tetapi kemudian juga ada waktu-waktu untuk mereka juga berekreasi, menghayati persaudaraan. Istilahnya rekreasi itu kumpul bersama, ngobrol, mungkin ada permainan atau apa seperti itu Tetapi dalam kehidupan yang serba biasa. Tetapi oleh Teresia yang biasa, yang kecil-kecil ini dihayati dengan cinta yang luar biasa. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Niat Santa Teresia Lisieux bahwa dia tidak akan melewatkan satu kesempatan untuk menabur bunga mawar. Ini gambarannya seperti anak kecil dalam pesta pernikahan yang tugasnya pengapit. Anak kecil biasanya maju duluan sebelum pengapit besar, sebelum mempelainya datang. Yaitu tugasnya apa? Menabur mawar, membuka jalan untuk sang mempelai datang, sang mempelai masuk. Jadi kecil-kecil begini ini seperti gambaran di sini lucu-lucu menabur bunga mawar. Nah, tetapi yang dimaksud bunga mawar ini artinya apa? Mempersembahkan segala kurban kecil sehari-hari, penyangkalan diri, dalam hal ini menyangkal kehendak sendiri, kecil-kecil. Contohnya, misalnya di biara, memang kursinya tanpa sandaran Jadi misalnya di tempat makan, di ruangan makan, restoran istilahnya, diceritakan kursinya kursi bangku biasa tanpa sandaran. Tapi kemudian memang karena tempatnya cukup sempit, jadi kemudian para suster biasa kemudian walaupun tidak ada sandaran, kemudian menyandarkan diri di dinding. Menyandarkan diri di dinding kan biasa namanya orang supaya nggak capek begitu. Tapi Teresia melihat kesempatan yang kecil ini sebagai kesempatan untuk menyenangkan Yesus. Secara fisik memang dia lemah, tapi kemudian dia kesempatan, Tuhan nggak kelihatan. Tuhan, saya lakukan ini untuk menyenangkan. Saya duduk tanpa bersandar ini untuk menyenangkan. Hal kecil-kecil. Lalu hubungan juga dengan sesama. Rupanya di biara itu namanya macam-macam Tapi ini penghayatan yang kecil-kecil, yang sehari-hari. Rupanya ada juga suster, saya biasanya ngajar, saya sebut bencet nopol. Suster bencet nopol. Karena apa? Satu isi biara di Lisieux itu rata-rata antipati pada satu suster ini. Santa Teresia sama, dia sangat sensitif, sangat peka. Rasanya dia juga berusaha secara manusiawi menghindari suster yang bencek nopol ini mungkin mereka suster bencek nopol ini di surga juga senyum-senyum walaupun dirasani begini karena dia diceritakan terus dalam ketika orang membahas jalan kecil Santa Teresia Lisieux ini. Tapi yang bencek nopol ini lalu bayangkan, justru Santa Teresia berusaha mendekati. Dia satu biara itu 20 orang, tapi 4 bersaudara, 1
biara. Mary, Pauline, Celine, Teresia. Tetapi di biara kan tidak boleh dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan, tapi harus dibangun persaudaraan atas dasar Kristus, kasih Kristus kan. Jadi pada kakak-kakaknya dia justru artinya apa? Ya, agak menjaga jarak. Ya supaya tadi, ya sebagai bentuk penyangkalan diri, ya. Tetapi kemudian justru pada suster yang bencek nopol di mana dia sangat antipati, dia justru mendekati. Sampai suatu ketika suster ini GR, Suster Teresia, apa yang menarik dalam diriku sehingga kamu mau dekat dengan aku? Oh, suster, Yesus yang ada dalam dirimu. Lalu juga contoh, ini contoh-contoh ini saya berikan supaya apa? Ini nanti ketemu di pelayanan loh. Di pelayanan Anda bisa ketemu orang-orang ini. Paling seru kan cerita menantu vs mertua, ya. Tapi kemudian menantu vs mertua. Nah di biara sama. Memang nggak ketemu menantu dan mertua, tapi ketemu juga suster-suster yang makin sudah sepuh. Walaupun suci, tapi kemudian kalau orang sudah kemudian, ya istilah medisnya degeneratif, ya mengalami degeneratif karena mama saya ngalami ya. Jadi kan misalnya gejalanya bisa pikun atau mungkin bisa tidak bergerak sama sekali karena saraf motoriknya dan sebagainya ya. Nah, jadi kadang-kadang ya jangan heran bisa aneh-aneh, sama suster juga bisa. Jadi misalnya harus pakai kursi roda karena sudah nggak bisa jalan. Biasanya novis-novis yang disuruh melayani. Nah, novis-novis ini cenderung kadang-kadang menghindar ya. Karena apa? Dengan kursi roda tadi, kecepatan salah, kelambatan salah. Kamu kelambatan ini, kamu belum makan ya? Kecepatan, loh kamu ini mau mencelakakan saya ya? Serba salah ya? Ataupun di ruang makan, namanya di Prancis ya makan roti. Roti yang dipotong tadi roti panjang itu ya, apa namanya itu? Kepanjangan salah, kependekan salah. Nah, tapi Teresia kemudian melihat ini kurban kecil sehari-hari untuk menyenangkan Yesus. Jadi dia berusaha melayani dan sebagainya. Dan satu tanda yang diberikan Tuhan bagi Teresia, dia sebut kemenangan-kemenangan kecil begitu ya dari penyangkalan diri ini. Dia melayani benar-benar berusaha melayani sebaik-baiknya. Ketika suster yang sepuh ini tadi kemudian tersenyum pada seorang Teresia. Hal kecil-kecil, kurban kecil-kecil, mulai dari kecil-kecil apapun juga kemudian tugas pelayanan Anda dalam kepanitiaan rekoleksi ini. Lakukan semua demi cinta yang besar. Kecil-kecil, misalnya kok tisu berserakan, ini sih perlengkapan ini mana ya bagian bersih-bersih. Kok belum dibersihkan, ini orang mari nangis-nangis. Nah, lihat kesempatan kecil ini. Lakukan Tuhan, ini untuk menyenangkanmu. Pungut tisu-tisu, ini untuk menyenangkanmu. Atau perlengkapan ini, biasanya berangkat paling pagi, pulang paling malam. Persembahkan semua demi kasih pada Yesus. Saya berapa kali selalu dengar sharing leader-leader itu ya, dalam pelayanan begitu. Kadang-kadang ya mereka melayani sampai kemudian boleh berkembang dan sebagainya. Sampai menjadi pewarta, pengajar, yang kadang-kadang mereka sharingkan dari gulungi kabel, dari seksi perlengkapan misalnya ya, tapi gulungi kabel, ya lakukan semua demi kasih pada Yesus. Dan juga mungkin gesekan-gesekan, belajar dari Santa Teresia Lisieux tadi, kita tanggung demi kasih pada Yesus, untuk menyenangkan Yesus. Ya kalau memang ada yang ganjel, nggak mungkin, ya sudah sampaikan. Dan biasanya ada evaluasi dan sebagainya. Ya. Tetapi semuanya ini, ya apa yang diteladankan Santa Teresia ini bukan hal yang tidak bisa kita hayati. Menyangkal diri kecil-kecil, mulai dari hal kecil-kecil sehari-hari. Sampai akhirnya ya setia dalam perkara kecil, sampai akhirnya setia juga dalam perkara besar. Ketika Teresia dibawa masuk lebih dalam, dimurnikan secara dalam, bahkan setelah itu ikut mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan Yesus dengan mengalami penderitaan seperti Yesus di atas kayu salib.
2 tahun terakhir hidupnya mengalami cobaan yang dahsyat melawan iman. Bahkan dia boleh katakan sampai semua orang sekitarnya, para priorinnya, pemimpinnya, dan juga para novisnya yang tahu jiwa Teresia ini orang suci ya. Tapi mereka heran, ini menghadapi sakrat maut seperti pendosa besar, dalam ketakutan yang besar. Tapi sampai kemudian ya mereka terus berdoa mendampingi Teresia dalam sakrat maut ini. Tapi sampai terakhir, akhirnya hanya satu kalimat yang diungkapkan. Allahku, ya Allahku, aku mengasihi Engkau. Teresia menghembuskan nafas yang terakhir dalam cinta kasih kepada Allah. Dan memang kemudian setelah itu kita lihat, kalau kita baca riwayat hidupnya, banjir kemuliaan, sehingga kemudian prosesnya untuk zaman itu relatif cepat, sehingga kemudian dia juga digelarkan kudus sampai kemudian jadi pujangga gereja. Tetapi kita lihat di sini mulai satu program hidupnya, satu program pelayanannya. Saya katakan satu program pelayanannya. Saya tidak mempunyai sarana lain dalam menunjukkan cintaku selain menabur bunga-bunga, kurban kecil sehari-hari untuk menyenangkan Yesus. Maaf ya, tiba-tiba masih ingat ini. Singkat, satu ketergantungan pada Yesus dalam pelayanan. Teresia menceritakan bagaimana ketika dia diberikan tugas menjadi pendamping novis, jadi para suster yang baru masuk dalam pembinaan. Dia merasa ini satu tugas yang besar karena harus membangun jiwa-jiwa itu untuk Tuhan ya. Tapi dia merasa seperti anak kecil yang gentar dengan tugas ini, merasa tidak berdaya. Lalu dia seperti anak kecil, gambarannya seperti bayi, dia melemparkan diri dalam gendongan Yesus, gamblok pada Yesus. Dia hanya katakan, Tuhan, dalam tugas untuk mengerjakan karyamu di ladang jiwa-jiwa ini, saya tidak mampu. Saya seperti bayi. Saya hanya ingin ada dalam gendonganmu. Saya hanya ingin memandang Engkau, Tuhan. Saya membuka tanganku agar Engkau sendiri yang membagikan makanan kepada jiwa-jiwa ini melalui tanganku ini. Engkau memberi yang enak atau memberi yang mungkin tidak menyenangkan bagi mereka, tapi itu yang terbaik, Tuhan. Di sini Teresia sadar ketergantungan yang total kepada Tuhan. Mari kita juga sadari ini juga dalam seluruh pelayanan ini. Satu hal yang kami mohon padamu, Tuhan, beri kami hati untuk mengasihi-Mu dan juga mengasihi domba-domba yang Kau percayakan dalam pelayanan ini. Pakai kami seturut kehendak-Mu. Biarlah Engkau semakin dipermuliakan, Tuhan. Dan bagi para hamba-Mu ini, para pelayan-Mu ini, supaya kami juga hanya untuk semakin mengenal Engkau, mengasihi-Mu, dan bersatu dengan-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Dan juga melalui seluruh pelayanan ini, agar Engkau makin dikenal dan dicintai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia Lisieux, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.